Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami sedikit akan mengulas tentang beberapa poin penting yang kami dapatkan dari salah satu podcast kami bersama Dr. Tri Susanti, yang beliau adalah Ketua ID Cabang Pamekasan. Podcast ini sangat menarik teman-teman, di mana ternyata tidak kami duga ada banyak respon dari netizen Pamekasan yang banyak merasakan bahwa pelayanan kesehatan di Pamekasan tidak baik-baik saja. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pelayanan di Pamekasan buruk. Dalam video tersebut, saya mencoba bertanya kepada Dr. Tri, sebagaimana kita ketahui beliau adalah Ketua ID Pamekasan. Kami bertanya, Dok, mengapa orang Pamekasan banyak berobat keluar Pamekasan? Bisa ke Surabaya, ke Malang, atau lainnya gitu. Ada apa dengan dokter-dokter di Pamekasan? Ada apa? Padahal dokternya tuh ada. Spesialis jantung ada, spesialis dalam ada, spesialis paru ada. Bahkan kami saat ini di Pamekasan bukan berada di pelosok yang kesulitan dokter. Dokter spesialis sangat banyak di sini. Dan dijawab seperti ini. Jadi kalau saya katakan orang Madura ini kalau berobat habisnya banyak itu bangga. Oh, Bukan sedih. Jawaban ini mendapat respon yang mengagetkan daripada para netizen. Ada beberapa kesimpulan yang kami dapatkan. Dari netizen, kami mendapatkan bahwa mereka mengeluhkan pelayanan yang buruk atau kurang baik di Pamekasan dari nakes yang ada. Nakes ya, para dokter, para perawat, dan lain-lain. Di sana kita mendapati beberapa netizen menceritakan pengalaman tidak nyamannya ketika mereka berobat di fasilitas kesehatan di Pamekasan. Salah satu yang kami dapatkan adalah lamanya menunggu. Jadi bayangkan ada pasien atau praktek jam dokternya jam 7, tapi dokternya datang setengah 9. Bahkan ada juga cerita dari salah satu netizen yang menuliskan bahwa mereka berangkat setelah subuh. Untuk segala proses pengobatannya, lama nunggunya, lama antrinya, bahkan dokternya datang di jam yang tidak sesuai dengan jam prakteknya, sehingga pulang itu pada sore hari. Dan kekecewaan ini sangat mendalam, karena kita saksikan bersama orang yang sakit dalam kondisi yang tidak nyaman pastinya. Begitupun dengan yang menunggu atau membarengi, menemani. Dan itu salah satu yang membuat mereka kecewa. Lamanya menunggu, itu satu. Yang kedua, dari pelayanan buruk yang ada atau kurang baiknya pelayanan dari nakes adalah tidak ramahnya para nakes. Ada yang mengatakan bahwa kalimatnya kurang nyaman, ada yang mengatakan cuek, ada yang mengatakan kasar, dan lain-lain. Kurang ramah. Itu yang kami dapatkan dari beberapa netizen yang menceritakan tentang pengalamannya. Selain pengalaman yang kurang baik atau buruk, poin yang kedua adalah perbedaan pelayanan antara pasien umum dengan pasien BPJS. Saat ini kita jumpai banyak sekali teman-teman atau masyarakat yang menggunakan BPJS. Dan sampai detik ini mereka meyakini bahwa ada perbedaan jelas antara pasien umum yang membayar dengan pasien BPJS. Contohnya saja tentang pelayanan, tentang obatnya, tentang sulitnya mendapatkan kamar. Dan ini terus banyak keluhan-keluhan yang sampai kepada kami tentang sulitnya mendapatkan kamar apabila tidak memiliki orang dalam. Kita saksikan sebagaimana yang terjadi di fasilitas kesehatan kami. Mungkin rumah sakitnya terbatas, tidak bisa mendapatkan atau menerima seluruh pasien yang ada. Akan tetapi poin pentingnya sulitnya mendapatkan kamar bila tidak memiliki orang dalam. Sehingga pelayanan baik umum atau BPJS seharusnya memiliki komunikasi yang baik dengan para pasiennya, sehingga pada tahun 2025 ini tidak ada lagi orang yang mengatakan bahwa ada perbedaan jelas antara pasien umum dan pasien BPJS, atau memang ada perbedaan. Saya juga tidak tahu gitu ya. Kami di sini semuanya bukan orang medis, kami hanya menyampaikan apa yang kami dapatkan dari hasil-hasil podcast yang kami dapatkan. Contohnya beberapa keluhan yang netizen sampaikan, dengan keluhan yang menurut kami luar biasa, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari
pemangku kebijakan, pemangku keputusan agar bisa ada perbaikan fasilitas kesehatan di Pamekasan. Salah satu cerita atau komen dari netizen yang akan saya bacakan, saya juga mengalami ini disampaikan oleh Halimah 02. Bagaimana disampaikan di komen atau di TikTok. Saya juga mengalami kayak kakak. Waktu itu cucu saya umur 4 bulan divonis oleh dokter di Pamekasan jantungnya bocor. Ternyata dokter di Surabaya bilangnya normal semua. Alhamdulillah sampai sekarang anaknya sehat. Ini tentang salah diagnosa. Jadi ternyata dokter-dokter kami di sini di Pamekasan banyak dikatakan oleh netizen sering salah diagnosa. Kemudian yang kedua, Kak, sama banget ibu saya divonis kanker otak ganas dan cuma disuruh sabar oleh dokter di Pamekasan. Akhirnya dibawa ke Surabaya, langsung dioperasi dan ternyata tumor otaknya jinak. Bayangkan teman-teman sekalian, ini ada kesalahan diagnosa yang dilakukan oleh dokter di sini meskipun kami juga tidak tahu seperti apa kejadiannya, tapi ini disampaikan oleh Smarta Baby di akun TikToknya. Kemudian ada lagi disebutkan atau ditulis oleh Lubna Nora di akun TikTok juga. Dia menceritakan dokter Madura sering salah diagnosa. Mbak ipar saya jantungnya normal, lah dibilang jantung koroner. Plus minum obat jantung. Untung dibawa ke Surabaya. Kemudian dari Banat Mbak Alawi disebutkan masalahnya di Madura, dokter yang rame itu tidak menghargai pasien. Dan pelayanan di rumah sakit di Madura miris, apalagi pakai BPJS. Udah kayak ngemis. Jangankan dokter, perawatnya aja judes. Mending bayar mahal, tapi dihargai. Ini beberapa tulisan netizen yang mereka secara tulus ingin menyampaikan keluhannya dan semoga diapresiasi dan direspon dengan baik oleh kita dan terutama oleh pemangku jabatan atau pemangku yang bisa membuat regulasi, aturan yang lainnya. Kami tidak tahu itu siapa dan kami tidak tahu hal ini. Fasilitas kesehatan di Madura tidak baik-baik saja. Siapa yang bertanggung jawab? Saat ini kami menjumpai beberapa orang yang banyak mengeluhkan akan tetapi mungkin bingung. Kemana mereka harus memecahkan masalah ini? Kemana mereka, masyarakat Pamekasan, ingin mendapatkan pelayanan yang baik? Mereka kebingungan harus kemana. Kemudian ada lagi tentang masalah diagnosa. Atas nama Norita, dia menceritakan bukan masalah gengsi. Pengalaman suami sakit, salah diagnosa, divonis liver. Bed rest hampir 3 bulan, sampai liver bengkak. Ternyata setelah dibawa ke Surabaya, divonis fatty liver. Harus olahraga. Itu cerita dari Norita. Kemudian ada lagi Kiai Najaka. Akunnya namanya Kiai Najaka. BPJS ada di mana-mana, tapi kondisi darurat yang harus langsung ditangani. Jadwalnya harus antri 1-2 bulan. Kelamaan nunggu, pasien mati duluan. Itu disampaikan oleh Kiai Najaka. Ada banyak sekali tentang hal-hal ini, keluhan dari para netizen tentang buruknya fasilitas kesehatan di Pamekasan. Oleh karena itu, kami semua tidak tahu harus kemana. Kami juga bukan orang medis di sini. Kami juga tidak tahu birokrasi, para pejabat atau para pemangku jabatan. Tapi ada hal yang sangat perlu diperhatikan karena ini menyangkut tentang kehidupan kita semua, kehidupan kami, kehidupan Anda sekalian menyaksikan video ini. Apabila kita sakit, kita mau kemana? Apabila kita membutuhkan pelayanan kesehatan yang baik, kita mau kemana? Sehingga sangat penting memperhatikan kualitas pelayanan, baik dari fasilitas, dari nakes, dan juga dari aturan regulasi yang semuanya membutuhkan kenyamanan dan keadilan agar semua yang baik BPJS dan juga non-BPJS bisa menerima pelayanan dengan baik. Itu saja yang singkat dari kami. Semoga menjadi perhatian bersama dan mendapatkan kebermanfaatan bersama agar semua elemen masyarakat dan pemerintahannya pun bisa lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.